Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru Penggerak dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Norzikin. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Rembang. Pada video kali ini saya ingin melakukan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan Ibu Siti Halimah, yaitu rekan sejawat saya yang akan menjadi objek pengamatan saya dalam pra-observasi. Baiklah, langsung saja kita melaksanakan pra-observasi pada siang hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang, Bu Halim. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah luar biasa, Bapak. Oke, terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, Bu ya. Semoga kita bisa melaksanakan kegiatan dengan lancar gitu ya, Bu ya. Oke, pada siang hari ini kita akan melakukan pra-observasi. Jadi nanti ketika saya mengobservasi Bu Halim terkait dengan pembelajaran yang dilakukan Bu Halim, ini saya ingin menyampaikan tujuan, Bu. Yaitu tujuannya di sini itu ketika nanti sebelum melaksanakan pembelajaran, Bu Halim itu nanti lebih siap dan percaya diri untuk melaksanakan pembelajaran yang akan saya observasi, Bu. Jadi nanti di sini kita akan melaksanakan diskusi dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan praktik pembelajarannya Bu Halim. Siap. Ya. Bolehkan nggak saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Halim? Terima kasih ya, Bu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu terkait dengan tujuan pembelajaran, seperti apa yang ingin Bu Halim itu terapkan atau dicapai dalam kelasnya, Bu? Oke, untuk tujuan saya karena kebetulan di semester 2 di kelas 7, saya mengampu kelas 7 ya Pak. Karena di bab 2 itu tentang meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan saya di pembelajaran ini siswa dapat memahami sifat serta makna, serta bisa mengaplikasikan atau mempraktekkan bagaimana mencerminkan dari beberapa sifat-sifat Allah. Oh gitu ya, Bu. Berarti nanti intinya itu siswa bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Iya, betul. Oke, untuk pertanyaan yang kedua yaitu mungkin area pengembangan yang ingin Bu Halim itu kembangkan nanti di kelasnya Bu Halim, ya terutama pengembangan untuk siswa, Bu. Oh ya, kebetulan karena di bab ini saya lebih mengembangkan keterampilan siswa, Pak. Ya, karena dari nanti pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya terfokus atau lebih mengutamakan ke keterampilan siswa. Oh gitu ya, keterampilan siswa ya. Jadi nanti bisa mengacu pada pembelajaran yang berpusat pada siswa ya, Bu ya. Oke, iya seperti itu. Baik, Bu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, mungkin dalam melakukan pembelajaran di kelas itu Bu Halim menggunakan metode atau mode pembelajaran seperti apa yang ingin diterapkan Bu Halim ketika melaksanakan pembelajaran di kelas? Oke. Metode pembelajaran yang saya gunakan di bab ini, terutama di kelas 7, yaitu metode pembelajaran discovery learning. Oh, discovery learning. Nah, di mana discovery learning itu merupakan pendekatan pembelajaran secara penemuan. Jadi anak-anak menemukan sesuatu, terus bereksplorasi. Jadi anak-anak bisa mengembangkan bakat mereka masing-masing. Bagus sekali ya, Bu ya. Berarti memang kalau pembelajaran dalam discovery learning itu berpusat pada peserta didik untuk menemukan pengetahuan, sikap dan keterampilan secara mandiri, Bu ya. Oke, bagus Bu. Terus kemudian yang saya tanyakan yaitu strategi, Bu. Nah, strategi pembelajaran yang ingin dilakukan Bu Halim itu apa nanti dalam pembelajaran di kelas? Ya, karena strategi pembelajaran yang saya gunakan ini berdiferensiasi, jadi ada berdiferensiasi konten, proses, serta produk yang saya sesuaikan dengan gaya belajar anak-anak. Jadi sebelum saya berdiferensiasi, saya menawarkan ke siswa
bagaimana gaya belajar mereka masing-masing, terus mereka berdiskusi atau berkelompok sesuai dengan gaya belajar anak-anak, misalkan visual, auditori, apakah kinestetik gitu. Saya sesuaikan seperti itu. Berarti ya disesuaikan dengan gaya belajarnya ya Bu ya. Betul. Jadi saya pengen tahu Bu, dalam pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan Bu Halim itu kan tadi ada konten, proses, dan produk. Nah, untuk kontennya sendiri itu berupa apa? Prosesnya itu gimana? Terus produknya nanti berupa apa? Nah, ini yang pertama adalah proses. Jadi prosesnya saya menawarkan ke anak-anak bagaimana gaya belajar mereka itu dari prosesnya. Jadi nanti akan ada kelompok atau kelompok belajar yang ada auditori, visual ataupun kinestetik. Nah, yang konten itu nanti bisa saya sesuaikan berdasarkan gaya belajar mereka, misalkan visual. Nah, visual itu saya gunakan video, jadi mereka bisa menemukan sesuatu di video tersebut. Nanti kalau auditori juga bisa, karena di situ juga ada gambar, ada mendengarkan, seperti itu. Kalau kinestetik, mereka mungkin lebih ke go to post. Nanti akan saya buat post-post di kelas itu sesuai dengan gaya belajar mereka kinestetik, tapi tujuan saya untuk siswa dapat memahami makna serta arti di Asmaul Husna, mereka juga dapat. Jadi seperti itu. Untuk produknya nanti sesuai gaya belajar mereka juga. Gitu ya. Berarti nanti ada beberapa produk ya Bu ya, dari proses pembelajaran, hasil dari proses pembelajarannya Bu Halim ya. Bagus sekali Bu ya. Terus yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan yaitu tentang proses penilaian, tahap penilaian yang mungkin dilakukan Bu Halim dalam pembelajarannya di kelas. Nah, kebetulan karena ini sudah memakai kurikulum Merdeka, yang jelas saya menggunakan penilaian secara holistik, Pak. Secara holistik itu berarti keseluruhan, pengembangan ada psikomotorik, pengetahuan, keterampilan, itu sudah masuk semua. Gitu. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Terus yang selanjutnya ini tentang sasaran Bu. Nah, jadi ketika nanti saya observasi itu Bu Halim itu menggunakan sasaran kelas berapa Bu? Dan waktu pelaksanaannya? Oh gitu ya. Untuk sasaran kelas yang jelas karena tahun ini kebetulan di semester 1 di tahun 2024-2025 saya mengajar di kelas 7, jadi saya menggunakan kelas 7 terutama di kelas 7E. Berarti nanti kita pas waktu observasi di kelas 7E ya Pak? Betul. Terus kalau boleh tahu saya pada jam keberapa ya Bu itu nanti? Kalau di kelas 7E itu setahu dan seingat saya itu jam 4 dan 5 Pak. Jam 4 dan 5. Terus untuk harinya, jadi kita sepakati ya nanti gitu, ya. Jadi ketika nanti saya melakukan observasi itu sudah jelas, saya akan mengobservasi Bu Caca nanti di jam keempat dan kelima. Untuk harinya Bu, hari dan tanggalnya? Hari dan tanggal sesuai yang dibagi sama kurikulum. Itu untuk tanggal observasi saya itu 16 Oktober. 16 Oktober. Iya. Berarti itu hari apa ya Bu ya itu? Hari Rabu. Hari Rabu. Oke, nanti ini kan menjadi kesepakatan kita ketika saya ingin melakukan observasi, jadi pada tanggal 16 Oktober atau di hari Rabu gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Terus untuk yang selanjutnya, sebelum saya akhiri karena memang pertanyaannya itu memang sekitar itu aja. Tapi saya ingin menyampaikan ada 8 indikator observasi yang saya jadikan acuan nanti untuk praktek pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Halim. Ini sesuai dengan pengolahan kinerja di PMMG ya. Pasti Bu Halim udah tahu ya. Ada 8 itu. Yang pertama yaitu tentang keteraturan suasana kelas, yang kedua ekspektasi pada peserta didik, terus yang ketiga itu penerapan disiplin positif, keempat aktivitas interaktif, yang kelima umpan balik konstruktif, yang keenam instruksi yang adaptif, terus yang ketujuh perhatian dan kepedulian, untuk yang kedelapan itu instruksi pembelajaran. Nah, dari 8 indikator ini yang mau jadi kita sepakati untuk jadi acuan indikator ketika saya melaksanakan observasi itu apa ya Bu ya? Yang kita sepakati saja untuk hari ini. Untuk indikator observasi praktek pembelajaran saya, insya Allah saya memilih di poin 7 Pak, yaitu perhatian dan kepedulian. Karena di sini saya tidak hanya keterampilan saja, tapi saya mau kepedulian serta
perhatian siswa itu sangatlah penting dalam proses pembelajaran seperti itu Pak. Ya benar sekali Bu ya, karena perhatian dan kepedulian itu sangat penting sekali ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas, supaya nanti apa yang kita capai itu terlaksana. Lebih termotivasi mungkin anak-anak lebih gitu ya. Baik. Bagus sekali Bu ya. Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya yang pengen, karena saya tuh pengen tahu aja nanti arah kegiatan pembelajarannya Bu Halim itu seperti apa. Ya jadi, kurang lebih seperti itu. Iya, karena memang itu memang proses yang saya amati nanti waktu observasi Bu ya. Jadi nanti semoga harapan nanti itu ketika saya observasi itu Bu Halim bisa melaksanakan dengan lancar, maksimal juga, penuh dengan percaya diri, dan yang apa yang diharapkan, apa yang direncanakan itu nanti semua bisa terkabul ya Bu, terwujud. Terus yang saya harapkan nanti ketika saya mengamati Bu Halim ketika proses pembelajaran itu sesuai dengan indikator observasi saya, terus kemudian apa yang disampaikan Bu Halim pada siang hari ini pun juga nanti masuk dalam observasi saya gitu ya Bu ya. Siap. Oke, mungkin setelah ini nanti kita bertemu di observasi selanjutnya ya Bu ya. Karena memang hari dan tanggalnya kita sudah rencanakan tadi, udah sepakati. Jadi nanti kita bertemu pada waktu tanggal itu. Terus tapi sebelumnya nanti sebelum melaksanakan observasi nanti saya boleh minta itu ya Bu ya, rencana RPP-nya. Iya, insya Allah modulnya. Jadi nanti sebelum saya observasi saya amati dulu gitu ya. Jadi mungkin ketika sebelum observasi saya bisa memberikan saran kepada Ibu apa yang mungkin kurang. Oh iya, siap. Oke, baik, terima kasih, sekian dari saya. Semoga nanti observasinya Bu Halim bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya Bu ya. Oke, terima kasih untuk semangat itu penting harapkan itu ya. Terus semoga ya doanya ya harapannya ya semoga terkabul ya Bu ya. Oke, terima kasih waktunya untuk kita dalam melakukan kegiatan pra observasi pada siang kali ini. Pokoknya tetap semangat untuk Bu Halim ya. Siap. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah video kegiatan pra observasi yang udah saya lakukan bersama rekan saya yaitu Bu Siti Halimah. Sampai jumpa di video kegiatan observasi kita. Terus kemudian semoga video ini bisa menjadi inspirasi dari teman-teman CGP yang lainnya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.